kita balik lagi ke NLP nih Mas. 2007 ini kan Mas Teddy mendirikan Indonesia NLP Society nih. Yang tadi saya sempat sampaikan itu ya, yang saat ini itu jadi ya bisa dibilang komunitas NLP terbesar, ya pembelajar NLP terbesar di Indonesia. Itu saya yang ngomong sih Mas ya. Yang ngomong kayak gitu. Karena saya punya kriteria komunitas pembelajar NLP itu ya wajib ada practice group buat membernya, yang itu free. Nah, aku lihat nggak usah di Indonesia lah, di dunia itu baru nemu itu di London, sama di sini gitu. Nah, dulu itu idenya gimana Mas? Sampai kemudian Mas Teddy itu bikin komunitas namanya Indonesia NLP Society ini. Ya ini sekaligus benefit ya kalau teman-teman beli buku ini ya. Jadi beli buku ini tuh menarik ya. Ini ada yang nanya tadi di IG waktu aku posting ya. Mas, buku ini apakah bisa langsung dipraktekkan? Wah, saya bilang ya memang ada buku yang tidak bisa langsung dipraktekkan. Saya ragu-ragu sih, ya kan. Buku apapun saya pikir bisa langsung dipraktekkan. Misalnya buku memasak ya, buku masak kan bisa dipraktekkan. Masalahnya mau nggak praktekin kan gitu kan? Saya beli buku teknik mesin kan enggak. Masalahnya mau nggak saya effort ya kan. Nah, buku NLP kan juga sama ya, banyak yang cuman baca lalu mau prakteknya ragu-ragu, takut salah, takut bingung ini itu. Nah, ada komunitas ini Mas ya, Indonesia NLP Society, ada program-program belajarnya, termasuk program yang core-nya sebenarnya adalah program belajar rutin bersama yang namanya practice group itu, yang sebenarnya baru rutin mungkin sekitar tahun 2016 ya, itu di Jakarta dulu. Setelah beberapa kali dicoba, saya pikir mencobanya itu dari 2010, ini ada Mas Adam saksinya ya. 2010 pernah dicoba buat ya, lalu cuman jalan sekali apa 2 kali. 2014 pernah dicoba buat lagi sekali juga ya. Terus baru 2016 tuh ketemu satu bentuk yang kemudian bisa rutin dan sampai sekarang ya malah kayaknya setiap minggu ada ya, apalagi gara-gara pandemi kita online gitu. Nah, tapi komunitas itu intinya adalah karena sampai sekarang betul kata Mas Aji ya, belum ada di Indonesia yang kami temukan ya komunitas belajar NLP yang continue gitu ya. Saya bisa bilang begitu kenapa? Karena saya muridnya dari beberapa guru-guru NLP di Indonesia. Saya masih terdaftar dong di alumni kan gitu ya. Nah, tapi saya selalu terima iklan kelas lagi gitu. Saya nggak pernah terima iklan untuk yuk diskusi. Ada satu yang punya apa namanya? Kita sebut aja ya, komunitas meta coaching yang neurosemantik itu saya gabung di situ juga sekarang punya ya. Punya apa namanya, punya kegiatan rutin gitu ya untuk belajar. Tapi yang lain-lain sebenarnya belum ada. Nah, ini kan problem karena ilmu NLP tadi ilmu praktis yang harus dilatih. Jadi nggak bisa kita belajar sekali. Ya. Nah, ini Mas Haji kan belajar silat, kungfu ya. Jadi kayak gitulah mirip-mirip ya. Jadi kita nggak bisa jadi ahli silat gara-gara nonton si Pitung gitu loh. Nonton terus si Pitung terus jadi ahli silat, atau nonton Jet Li terus tiba-tiba jadi ahli kungfu, kan nggak bisa kan, harus belajar kemudian berlatih ya. Nah, jadi NLP-nya tuh ya segitu-gitu aja kadang-kadang yang kita butuhkan buat sehari-hari, tapi kan perlu berlatih ya, perlu berlatih, kemudian memahami dulu, kemudian berlatih, kemudian diaplikasikan. Nah, itu yang niatan awalnya begitu ya, bikin komunitas itu supaya bisa terus berkembang. Nah, tadinya hanya mailing list ya, kalau mungkin mengalami masa itu mailing list, lalu berevolusi menjadi sekarang mungkin banyaknya di grup-grup WA gitu ya. Lalu ya akhirnya kumpul-kumpul nih, ada beberapa teman-teman di Jakarta, di Jogja, di Bandung, di Makassar yang kemudian punya inisiatif untuk ketemu dan belajar bareng lah gitu. Niatnya gitu. Jadi udah beli buku, biar bukunya itu tidak hanya sekedar dibaca itu ya, itu bisa memanfaatkan fasilitas di komunitas ini gitu. Oke. Jadi untuk memfasilitasi teman-teman yang haus untuk belajar NLP lebih dalam, tapi juga didorong untuk mempraktikannya, melatihnya gitu ya Mas. Bukan hanya menguasai konsepnya, teorinya gitu ya Mas ya. Iya. Jadi sebagai informasi ya teman-teman yang belum tahu ya, tiap hari Jumat 2 minggu sekali buku NLP The Art of Enjoying Life, berarti edisi yang sebelumnya ya, itu masih dibedah sampai sekarang. Jadi belum selesai. Sudah berapa tahun? Udah berapa tahun selesai. Itu, Mas? Belum selesai dibedah.
Gitu. Nah, nanti kalau buku ini udah terbit ya diganti kan, berarti diulang dari awal lagi kan. Berarti belum selesai udah diulang dari awal zaman lagi. offline itu Mas. Iya. Di Jakarta pernah selesai, Mas. Oh, pernah Terus selesai. diulang lagi. Iya, di Jakarta pernah Okay, selesai, okay, diulang okay, lagi. okay. Gitu. Jadi bayangin ya, di Jakarta tuh 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun bedah, kemudian tiap Jumat 2 minggu sekali, selesai diulang lagi gitu. Oke. Jadi bisa dibilang ini kompatibel ya antara komunitas Indonesian Elvis Society dengan buku yang Mas Teddy tulis ini ya, saling melengkapi gitu Mas.